Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak Gria SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas C, dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kami sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan hasil daripada project base mengenai perusahaan, di mana kami memutuskan untuk memilih perusahaan Samsung Electronics Co. Ltd. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok, di mana saya sendiri, Harun Al-Rashid dengan ujung NPM 035. Saya Namara Masari dengan NPM 231101059. Saya Reno Aldi Wijaya dengan NPM 2351111021. Saya Nur Melisa dengan nomor NPM 2311011123. Saya Hani Aulia Rahma dengan NPM 2311011135. Saya Ardiansa Guswar dengan ujung NPM 077. Business is changing. Offices aren't only in buildings. And connectivity is Baik, nice to have. setelah ini kita akan memulai materi kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian Samsung yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Keeping ahead. Oke, jadi Samsung Electronics adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dan dikenal sebagai pemain utama dalam industri elektronik global. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 13 Januari 1969 dan berkantor pusat di distrik Gyeongdong, Suwon, Korea Selatan. Samsung Electronics merupakan bagian dari Samsung Group, sebuah konglomerat multinasional yang didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938. Jadi awal mulanya, Samsung Group bergerak dalam sektor perdagangan. Namun, pada akhir dekade 1960-an, mereka mulai memasuki industri elektronik. Jadi sejak saat itu, Samsung tumbuh pesat hingga menjadi salah satu perusahaan teknologi yang paling berpengaruh di dunia. Untuk mencapai dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global, Samsung mengembangkan strategi pemasaran yang sangat komprehensif, dengan fokus utama pada inovasi dan diferensiasi produk. Strategi ini memungkinkan Samsung untuk tidak hanya mempertahankan daya saingnya di pasar teknologi yang sangat dinamis, tetapi juga untuk terus berkembang dan menarik lebih banyak konsumen. Salah satu pilar utama strategi pemasaran Samsung adalah inovasi produk. Jadi Samsung secara konsisten memunculkan produk-produk baru yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar saat ini, tapi juga seringkali memperkenalkan teknologi baru yang sebelumnya belum ada di pasar. Misalnya, mereka memperkenalkan smartphone layar lipat melalui seri Galaxy Fold and Flip yang mengubah standar desain smartphone di industri. Inovasi ini membedakan Samsung dari kompetitornya dan memberikan nilai tambah bagi konsumennya. Inovasi ini tidak hanya terbatas pada perangkat keras, Samsung juga berinvestasi besar dalam kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things untuk menciptakan ekosistem perangkat pintar yang saling terhubung. Selanjutnya yaitu jenis usaha dan sektor. Samsung beroperasi di berbagai sektor, yaitu yang pertama ada elektronik konsumen, mencakup produk seperti smartphone, televisi Samsung, dan perangkat rumah tangga seperti kulkas dan AC. Yang kedua yaitu teknologi informasi dan komunikasi seluler. Ini mencakup pengembangan produk dan layanan jaringan seperti Smart TV, Samsung Pay yang bisa digunakan untuk alat pembayaran. Yang ketiga yaitu solusi perangkat. Solusi perangkat ini menyediakan komponen seperti semikonduktor dan layar seperti DRAM dan NAND. Samsung di sini sebagai produsen terbesar memori semikonduktor. Dan contoh layar yaitu seperti layar QLED yang digunakan dalam televisi Samsung dan layar AMOLED untuk smartphone Galaxy. Selanjutnya yaitu strategi dan rencana pemasaran. Samsung mengembangkan strategi pemasaran yang komprehensif dengan fokus pada inovasi seperti Samsung Galaxy AI ataupun Smart TV dan diferensiasi produk. Mereka melakukan analisis pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan konsumen dan merancang produk yang sesuai. Selain itu, Samsung juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran mereka, termasuk penggunaan media sosial seperti melalui influencer dan konten di media sosial, dan pemasaran berbasis data seperti riset perilaku konsumen dan tren di pasar. Berikutnya mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Samsung secara aktif mengumpulkan informasi tentang tren pasar dan perilaku konsumen melalui berbagai metode. Yang pertama itu dapat melakukan survei. Samsung sering melakukan survei untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen. Melalui survei ini, mereka dapat mengumpulkan data langsung dari pengguna tentang produk yang mereka gunakan, fitur yang diinginkan, dan kepuasan pelanggan. Misalnya,
Samsung mungkin mengadakan survei setelah meluncurkan produk baru untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman pengguna dan untuk mengetahui apakah produk tersebut memenuhi harapan konsumen. Berikutnya ada analisis data penjualan. Dengan menganalisis data penjualan, Samsung dapat mengidentifikasi pola pembelian dan tren yang muncul di pasar. Misalnya, jika ada data menunjukkan peningkatan penjualan smartphone dengan fitur kamera canggih, Samsung dapat memfokuskan pengembangan produk mereka pada teknologi kamera untuk memenuhi permintaan tersebut. Ini membantu mereka untuk tetap kompetitif di pasar yang cepat berubah. Nah, berikutnya itu ada pemantauan media sosial. Samsung juga memanfaatkan pemantauan media sosial untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana konsumen berbicara tentang merek dan produk mereka. Dengan memantau platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, Samsung dapat menangkap sentimen konsumen, tren diskusi, dan umpan balik langsung. Misalnya, jika banyak pengguna membahas masalah tertentu dengan produk Samsung di media sosial, perusahaan dapat segera merespon dengan solusi atau perbaikan, serta menginformasikan konsumen tentang langkah-langkah apa yang harus diambil. Selanjutnya, riset dan peramalan permintaan. Perusahaan melakukan riset pasar secara mendalam untuk dapat meramalkan permintaan produk. Dengan menggunakan teknik analisis statistik dan model prediktif, Samsung dapat merencanakan produksi dan distribusi secara efisien. Dengan hal ini, Samsung dapat memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat waktu dan mengurangi resiko kelebihan stok. Oke, materi selanjutnya yaitu di mana Samsung ini menciptakan nilai, kepuasan, dan juga loyalitas pelanggan. Di mana Samsung ini berfokus untuk menciptakan nilai bagi pelanggan melalui inovasi produk dan layanan yang berkualitas tinggi. Jadi Samsung ini berusaha untuk menciptakan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan purna jual yang baik dan program loyalitas. Nah, dengan pendekatan ini Samsung juga berusaha untuk membangun hubungan jangka panjang kepada pelanggan-pelanggannya. Nah, selanjutnya analisis pasar, konsumen, dan bisnis, di mana Samsung ini melakukan analisis yang mendalam terhadap pasar konsumen dan bisnis untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Jadi ini juga termasuk segmentasi pasar berdasarkan demografi, perilaku, psikografi yang membantu mereka ini untuk merancang produk dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya adalah mengidentifikasi segmen dan target pasar. Nah, jadi melalui analisis pasar, Samsung itu dapat mengidentifikasi mana segmen atau target yang sekiranya memiliki keuntungan yang paling besar atau memiliki pertumbuhan yang paling tinggi. Nah, dikatakan bahwa Samsung juga tetap menetapkan strategi pemasaran yang relevan agar tetap memenuhi kebutuhan konsumennya secara spesifik. Jadi ada beberapa segmen yang perlu untuk ditangani lebih khusus agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Ada juga yang memang harus disesuaikan, jadi tidak dihilangkan oleh Samsung, namun disesuaikan tetap dengan kebutuhan para konsumennya. Jadi memang ada segmen, misalkan dari produk Samsung gadget itu ada yang memang khusus dibuat untuk orang-orang yang banyak melakukan aktivitas produktif seperti kerja, kemudian melakukan melihat data-data segala macam, itu bisa dilakukan lewat gadget yang segmennya adalah produktivitas begitu. Selanjutnya adalah menciptakan ekuitas merek. Jadi Samsung berusaha untuk menciptakan ekuitas merek yang kuat dan meningkatkan ekuitas merek tersebut itu secara positif dengan meningkatkan pengenalan merek di pasar global. Nah, melalui inovasi keberlanjutan, kemudian pemasaran efektif, dan keterlibatan dengan konsumen, Samsung berhasil mempertahankan posisi mereka dengan nilai merek perusahaan tertinggi di dunia, tepatnya ada di posisi ke-6 dengan nilai merek sebesar 99,7 miliar US dollar. Jadi mereka terus-menerus beradaptasi dengan perubahan pasar, kemudian melihat kebutuhan konsumen dan memastikan kebutuhan dan keberlanjutan itu jangka panjang. Nah, di sini ekuitas merek yang dibangun Samsung diantaranya adalah dengan membuat lini produk yang sekiranya mirip gitu. Seperti kalau kita melihat produk HP Samsung sekarang, itu kita lihat
cover belakangnya atau casingnya itu sama gitu, atau mungkin susunan kameranya itu sama dari mulai seri bawah hingga seri atas. Di sini kita bisa analisis bahwa Samsung ingin menciptakan merek yang kuat agar lebih dikenal di seluruh dunia. Jadi kalau orang melihat HP tersebut dengan susunan kamera yang sama, itu berarti bahwa merek HP itu adalah Samsung, baik itu seri bawah maupun hingga seri atas. Baik, itu tadi materi-materi mengenai perusahaan Samsung Electronics Co. Ltd. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah dipresentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.